ibu-ibu niku ketika hamil kan ada yang namanya proses neloni, enten namanya proses mitoni. Niku kalau ditanya dalilnya mboten enten sing semerap. Kinten-kinten ibu-ibu semerap napa dalile neloni niku. Bapak-bapak jelas ora roh, bapak-bapak roh ngeloni paling ngoten. Mana koso malun min sodakotin qattu illa zatallahu bi. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang sama sekali kecuali justru dengan sodako harta itu akan ditambah oleh Allah. Didukung kali dawuh Kanjeng Nabi yang berikutnya bahwa setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi, yang satu mendoakan ngeten, Allahumma ajil limun fiki malihi khalafan. Ya Allah, percepat orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya, percepat untuk kau ganti ya Allah. Niki malaikat. Ada satu malaikat malih sing mendoakan, Allahumma ajil limumsiki malihi talafan. Ya Allah, segera hancurkan orang-orang harta orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, hadratul kiram, para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh, utanimipun dumateng panjenenganipun Kiai Syafaat Muhammad ingkang tansah kawula ajeng-ajeng fatwanipun, dumateng Bapak Kepala Desa beserta jajaran perangkat desa Pagedangan ingkang kula hormati, para jajaran rencang pengurus takmir Masjid besar, Masjid Al-Falah Pagedangan dari segala bidang ingkang kula hormati, adik Ermas yang saya banggakan, Bapak Ibu sedaya mawon dengan tidak mengurangi rasa hormat saya ingkang kula mboten saged menyebutaken setunggal-setunggal ingkang kula hormati. Monggo biqauli alhamdulillahirabbil alamin, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat nikmat yang diberikan kepada kita semua utanipun pada malam hari ini, sehingga kita semua bisa berkumpul di Masjid Al-Falah menika dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Semoga rawuh kula panjenengan sami, niat sae kula panjenengan sami saking griya dipun ridhoi kali Allah Subhanahu wa taala, tercatat sebagai amalan sholihan. Amin Allahumma amin. Salawat ugi salam mugia tetap katur kunjuk dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat, penerus perjuangan beliau ila yaumil qiyamah. Bapak Ibu sederek sedaya ingkang kula hormati, singkat kemawon, nomor setunggal kawula ngaturaken matur suwun sanget atas rawuh panjenengan sedaya ingkang sampun megatosaken undanganipun panitia senaosa undangannya secara woro-woro nggih mboten langsung, nanging panjenengan saged rawuh kalian menika kula ngaturaken agungipun samudra paksami dumateng panjenengan sedaya mbok bilih dalam menyajikan acara ini
kurang berkenan, kurang banyak kekurangannya di sana sini. Untuk itu sekali lagi mohon maaf kepada panjenengan sedaya karena selaku ketua takmir menerima amanat saking panjenengan barangkali kurang pas untuk menyajikan acara ini. Kemudian sangat berterima kasih sekali selaku ketua takmir, berterima kasih sekali kepada seksi acara panitia yang sudah bekerja keras walaupun dalam waktu yang singkat, yang sangat mendadak, bisa mewujudkan suatu acara yang sangat istimewa bagi kami pada malam hari ini. Semoga amal panjenengan tercatat sebagai amalan sholihan makbulan. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, monggo dengan momentum peringatan Maulid Nabi ini kita selalu meletakkan setiap tarikan nafas kita adalah selawat. Setiap tarikan nafas kita adalah selawat, sehingga kelak di hari akhir kita betul-betul mendapatkan syafaat dari beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Allahumma amin. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Ada dengan segala kekurangannya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Takmir Masjid Al-Falah. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Desa Pagedangan, Bapak Surono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri tanwatin. La haula wala quwata illa billahil azim. Qala fil kitabil karim rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu li amma ba'd. Hadratul kiram, para alim, para kiai, para punyai, para sepuh-sepuh kang kala taati. Yang saya hormati Gus Syafaat saking Tumbuk Renteng, Kecamatan Turing, Kabupaten Malang. Juga yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Al-Falah Desa Pagedangan beserta jajarannya, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Desa Pagedangan beserta jajarannya yang saya hormati Bapak, Ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada malam hari ini yang berbahagia. Tak lupa anak-anakku semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan. Sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sebagai Kepala Desa Pagedangan betul-betul mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir pada malam hari ini, karena peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini merupakan momentum yang baik. Insya Allah mari kita cintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan kita pembacaan kalimat thayyibah, sholawat, mudah-mudahan kita besok mendapatkan syafaatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama, mengingatkan diri saya sendiri
juga yang kedua mengingatkan para anak-anakku semuanya. Terutama di usia-usia dini ini memang pengaruh lingkungan, pengaruh teman itu sangat besar sekali. Ya, saya pesan dan sekaligus menghimbau, jangan sampai anak-anakku ini terpengaruh kepada orang-orang lain atau teman-teman lain yang sifatnya menuju hal-hal yang negatif. Terutama penanggulangan narkoba. Ayo kita stop narkoba. Ayo kita hindari narkoba. Ayo kita maksimalkan berselawat. Ya. Mudah-mudahan kita membaca berselawat ini bisa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengaruh paling besar adalah narkoba, Bapak Ibu semuanya. Anak-anakku semua tolong diingat, tolong digarisbawahi. Jangan sampai kena pengaruh narkoba ya. Sabu-sabu ini sangat berbahaya. Sangat berbahaya Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tekankan, saya menghimbau kepada anak-anakku semuanya, ayo kita jauhi narkoba, kita stop narkoba. Karena kalau sudah konsumsi narkoba, sabu-sabu, betapa sakitnya ya. Organ tubuh yang ada di dalam kita ini bisa rusak Bapak Ibu semuanya. Bisa rusak. Harta benda, kalau sudah ada penyakit di dalam tubuh, harta benda pun itu tidak menjamin untuk sembuh. Oleh karena itu saya tekankan kepada anak-anakku semuanya, ayo jauhi narkoba. Ya. Jadi kalau sudah sako, sudah ketagihan, betapa pedihnya ya. Jadi teman saya dulu ya mengonsumsi narkoba, ada. Itu rumah, tanah dan sebagainya dijual, itu tidak bisa mencukupi dan dokter tidak bisa mengatakan sembuh, tidak cukup. Oleh karena itu saya tekankan kepada anak-anak saya, ayo kita jauhi narkoba. Jadi saya tidak banyak yang saya sampaikan. Oleh karena itu ayo kita maksimalkan bersolawat sesuai petunjuk Bapak Bupati Malang. Kita disuruh memperbanyak bersolawat. Kita disuruh memperbanyak bersolawat. Alhamdulillah dengan rapat kewilayahan kemarin Desa Pagedangan ketempatan safari subuh keliling itu hari ke-10 Bapak Ibu. Hari ke-10. Jadi dalam 1 bulan itu ada 4 pertemuan. Kemudian 2 bulan 80, insya Allah 2 bulan setengah lagi Pagedangan berketempatan safari subuh berjamaah. Ayo kita ikuti, ayo kita belajar. Yang belum, yang sudah kita minta terima kasih. Yang belum, ayo kita belajar berjamaah, terutama di sholat subuh. Itu yang kedua. Yang ketiga perlu saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, disampaikan oleh Bapak Kapolsek Turen kemarin terkait rapat kewilayahan di Pendopo Kecamatan Turen. Itu yang senang bermain layang-layang itu tidak diperbolehkan. Yang bermain layang-layang tidak boleh dilarang ya. Termasuk dilarang untuk bermain. Itu juga sangat berbahaya kepada warga khususnya Desa Pagedangan, umumnya Kecamatan Turen, Kabupaten Malang. Jadi kalau bola atau senar itu sudah ngetes sama kabel listrik, itu nanti berdampak ya. Akhirnya kerugian PLN sudah berapa. Kemudian ibu-ibu yang mau masak karena listrik mati nggak bisa masak ya. Ibu-ibu yang mau menyetrika nggak bisa menyetrika, apalagi mau masukkan air ya, seperti mau menancapkan sanyo ya, kemudian belum mandi, akhirnya juga kita banyak yang dirugikan. Itu sangat berbahaya, apalagi di persawahan juga. Ketika layangan najuk di tanaman, pasti tanamannya rusak. Akhirnya membuat apa? Nah, membuat tidak enak kepada
sesama. Oleh karena itu hasil rapat kewilayahan saya sampaikan supaya Bapak Ibu semua terutama anak-anakku bisa mengetahui hal-hal yang tidak harus dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang saya sampaikan karena Gus Syafaat sudah di tengah-tengah kita. Marilah kita bersama-sama ngaji bareng bersama Gus Syafaat, mudah-mudahan nanti kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Untuk acara yang keempat yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh panjenenganipun Gus Syafaat. Waktu dan tempat kawula aturaken. Mangke beserta doanipun Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalan hamdan katsiran mutawaliyan. Sholli wa sallimu saniyan ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa aliyin wa Fatimah wal Hasan wal Husain wa dzurriyyatihim wa alihim wa ashabihim sholatan tamla'u khazainullahi nura wa takunu biha li nafsi wa limujizi wa lil mu'minin farjan wa mahrajan wa sifaan wa surura. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ulamanal kurama, para kiai, para alim, para ustadz ustadzah, para ibu nyai yang senantiasa kami muliakan. Takmir Masjid Al-Falah Abah Haji Khalili selaku ketua dan seluruh jajarannya, juga rekan-rekan remaja masjid yang sangat kami hormati juga, Bapak Kepala Desa, Bapak Surono dan seluruh perangkat yang hadir, pengurus ranting NU baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah. Alhamdulillah jajaran Suriah insyaallah hadir, Tanfidiyah juga demikian. Pimpinan Badan Otonom Muslimat, Fatayat, Ansor, sahabat-sahabat Banser, juga tidak lupa teman-teman, rekan-rekan kru sholawat, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, atas takdir Allah Subhanahu wa taala kaula saged hadir wonten majelis mulia di tempat yang mulia, dan insyaallah di tengah-tengah orang-orang yang mulia. Kenapa? Karena majelis maulid adalah majelis mengagungkan, majelis dalam rangka memuja sekaligus menumbuhkan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar sebagai pecinta Rasulullah yang berhak mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. Amin Allahumma amin. Salawatullah wassalamu semoga terhaturkan kehadirat Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat berharap kanthi waosan maulid kita benar-benar diakui sebagai umat Muhammad,
sebagai umat Muhammad yang senantiasa berharap syafaatnya, dikumpulkan dengan beliau kelak di surga Allah. Amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang kami muliakan, ada sebuah riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba ada seorang laki-laki berdiri bermaksud menanyakan sesuatu kepada Kanjeng Nabi. Ningali kejadian ingkang kados mekaten, jamaah yang lain niku berusaha untuk menahan. Keranten Kanjeng Nabi sudah siap untuk khutbah, sudah naik ke atas mimbar, kok ada orang ngadeg berdiri tanglet mau menanyakan sesuatu. Sahabat yang lain niku gedem-gedem gampangnya ngoten. Kok kurang elok, kurang pas. Kanjeng Nabi kok mau ditanya di saat beliau mau khutbah. Cara sak mangke ngoten nyuwun sewu. Ketika ada khotib naik ke atas mimbar mau khutbah, atau yang mantan pengajian ketika mau ngaji, tiba-tiba ada orang berdiri ngacung interupsi misal saumpama. Niki kira-kira konco-konco banser ya gedem-gedem kira-kira iki. Wong kok gak duwe etika gambile ngoten. Ning Kanjeng Nabi bersikap lain. Kanjeng Nabi niku jembar manahipun. Didiamkan dan terus orang itu dipersilahkan mau menyampaikan apa. Ternyata tiang niki tangleten Kanjeng Nabi, mata asmata sa'ah ya Rasulullah. Kanjeng Nabi kapan saya sakjane dina kiamat niku? Lajeng kali Kanjeng Nabi dipun jawab, waihaka ma'attalaha. Celaka kamu iki awakmu takon kok takon dina kiamat. Ma'attalaha, apa yang kamu jadikan persiapan bekal untuk menghadapi hari kiamat? Kula panjenengan sedaya menika para jamaah, hidup itu kan ada beberapa fase hidup itu. Ada fase ketika kita masih berada di kandungan, ada tahapan berikutnya ketika kita dilahirkan, ada tahapan malih ketika kita sudah meninggal dunia. Fase-fase ini. Kemudian berikutnya adalah ketika kita nanti dihidupkan kembali oleh Allah, yaitu di yaumil akhir. Di saat di yaumil akhir inilah menjadi penentu bekal yang kita bawa, di mana bekal ini harus kita persiapkan pada fase-fase kehidupan saderengipun. Terus lekne pun dinten kiamat datang, kita sudah tidak bisa untuk menambah yang namanya amal. Kalau masih kita meninggal dunia tasik saged nambah. Maka enten dawuh ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanam, di mana nanti panennya adalah kelak ketika di akhirat. Sami halnya ketika kula panjenengan saumpami badhe melaksanakan ziarah wali songo saumpami. Ketika badhe ziarah, misal besok berangkat ziarah, besok itu tanggal 15. Maka tentunya persiapan untuk tanggal 15 ya kita siapkan sebelum tanggal 15. Insyaallah nggih. Kok kuatah niki enten kopine enten jaene. Apa Holili pun kepingin lho nggih. Niki rezeki kula lho nggih ngaten. Pak Surono jangan kepingin lho nggih. Pun kula terusaken. Terus ketika kula panjenengan badhe ziarah wali songo, maka misal besok mau berangkat, persiapannya adalah hari-hari sebelum. Berarti hari ini, malam hari ini mungkin lah ibu-ibu biasanya nyiapakan bontot lan sak pinunggalane. Begitu besok berangkat ya sudah, kita tidak akan bisa menyiapkan kembali. Nah gambarannya dinten kiamat ya semacam itu. Ya mosok wis numpak bis manten ngoten bise kon puter balik, sik bontotku kari lan enggak bisa, enggak mungkin ngoten niku.
nggak akan bisa kembali lah di saat hari kiamat ya semacam itu. Maka Rasulullah tanglet ma'at talah, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Lajeng tiang niki jawab, la sai'ah, kula mboten gadah bekal nopo-nopo Kanjeng Nabi, ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu, tapi kula gadah setunggal dua yang saya andalkan, saya mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lajeng Kanjeng Nabi jawab, kunta ma'aman ahbabta, kamu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang kamu cintai. Niki. Nah, ketika Kanjeng Nabi dawuh kados mekaten, menurut riwayat sahabat Anas bin Malik, sahabat-sahabat yang lain niku mboten nate bungah dapat kabar seperti kabar yang baru disampaikan oleh Rasulullah, kunta ma'aman ahbabta. Jadi sahabat niku seneng angsal kabar, oh berarti saya besok karena saya mencintai Rasulullah, berarti kelak saya akan dikumpulkan dengan Rasulullah. Niki para sahabat, nah, termasuk kula panjenengan sedaya para bapak, para ibu. Siapa yang kita cintai di dunia, itulah nanti yang akan menjadi teman kita kelak di akhirat. Sing dicintai ten dunia, yang diidolakan itu kok Ronaldo saumpami. Masano to gak tahu ketemu Ronaldo. Wah, aku iki jan idola banget dengan Ronaldo. Kapan ya saya bisa ketemu Ronaldo? Pingin selfie bareng karo Ronaldo saumpami. Jangan khawatir, pokoknya cintanya kepada Ronaldo temenanan, insya Allah nanti di yaumil akhir akan dikumpulkan dengan Ronaldo. Melek kumpul karo Ronaldo neng di wallah a'lam ya ora roh kula. Ngoten. Sing wedok-wedok senengane sinten, sing lanang senengane sinten saumpami, ya itulah nanti yang akan dikumpulkan. Misal sing lanang senengane sinten nggih? Cara artis sing paling ayu sinten nggih? Sinten? Sinten? Lesti. KDRT niku. Dadi pun khawatir. Kalau hari ini kita mengidolakan sinten, singen niku kula kelingan lek jaman singen nika bahwa ini nggih Ida Laila ngoten niku lho nggih ngoten Rhoma Irama ngoten mboten napa itu nanti akan kumpul ya kelak di sana meskipun nggak pernah ketemu ngoten tapi di panggenane wallahu a'lam kan niku rahasia Allah Subhanahu wa taala kita nggak bisa menvonis tapi kalau yang kita cintai Rasulullah hakul yakin bahwa Rasulullah tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nanti akan bersama-sama masuk surga Allah. Amin Allahumma amin. Niki. Napa malih awake dhewe apa sing kate diandalno niki ngoten. Salat ya kadang usul li fardhu subhi kawanan lillahi taala. Ngoten. Apa kok kawanan wau dalu selawatan. Iki buktine arek-arek iki ketok niki ngoten. Ya kanca-kanca banser ki kadang ngoten napa kok usul li fardhu subhi kawanan wau dalu ngepam Gusti ngoten. Tapi ada satu yang kita jadikan andalan. Asalkan kita benar-benar mencintai Rasulullah, maka kita pasti akan dikumpulkan kelak. Amin Allahumma amin. Nah, para bapak, para ibu, terkait dengan mencintai Rasulullah, tentu tidak cukup hanya kita ucapkan I love you, I love you. Apa maneh nek namung I love you full, I love you full ngoten gak cukup niku. Dan harus kita buktikan. Orang mencintai itu tandanya apa? Orang mencintai itu tandanya pasti akan menuruti apa yang menjadi permintaan orang yang dicintai. Bapak-bapak niku lek mencintai istrinya jaluk emas sak Gunung Semeru pasti akan dituruti. Nggih Bu. Guyu ibu-ibu. Artinya apa? Dia akan berusaha untuk
berusaha untuk nurutin apa yang menjadi permintaan orang yang dicintai. Nah, maka ketika kula panjenengan sedaya mencintai Rasulullah, ada satu hal agar supaya kita benar-benar mampu mengikuti apa yang menjadi ajaran Rasulullah. Termasuk nyuwun ngapunten. Kula panjenengan sedaya barangkali kita berkhidmah di ketakmiran, barangkali kita khidmah di NU, barangkali khidmah di majelis taklim dan lain sebagainya. Itu sebenarnya adalah bagian ruang-ruang kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagian wujud kita mencintai Kanjeng Nabi. Kenapa? Keranten memang Kanjeng Nabi memerintahkan kita untuk ngurip-ngurip masjid, ngurip-ngurip agama, termasuk di dalamnya adalah menghidupkan Jamiah Nahdlatul Ulama. Nah, kunci agar supaya kula panjenengan sedaya niki saged melaksanakan itu dengan baik, kula menyitir sebuah ayat Al-Qur'an wonten surat Yunus lek mboten lepat ayat 58 niku dipun dawuhaken kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan dengan anugerah Allah, dengan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu, maka bahagialah kalian dengan anugerah itu. Lahirnya Kanjeng Nabi itu adalah rahmat, lahirnya Kanjeng Nabi adalah anugerah. Maka kita diperintah oleh Allah untuk berbahagia dengan turunnya rahmat tersebut. Nah, kalau kemudian kita perkecil dalam lingkup yang lain, salah satu contoh dados pengurus takmir yang saya nggih. Jadi pengurus NU, jadi pengurus muslimat. Itu rahmat nopo azab kira-kira? Rahmat. Kan ngoten nggih? Jadi pengurus NU, pengurus takmir, jadi selawatan lan sapindunggalane niku adalah termasuk rahmatipun Gusti Allah. Lah dawuhe Allah ketika kita menjadi bagian-bagian itu fal yafrahu, harus bungah. Kadang awake dhewe kan ya Allah beban kan berat sekali seperti itu. Tapi ketika kita niku mensikapi niki dengan bahagia, maka insya Allah semuanya akan selesai. Maka wajib hukumnya bagi takmir, bagi pengurus NU untuk selalu happy. Niki wajib hukumnya. Saged diterami nggih niki. Kalau itu kita sudah happy, seberat apapun tugas-tugas itu akan mampu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Sami kula panjenengan dados umat Kanjeng Nabi niku. Salat niku abot napa mboten? Abot, sinten sing ngomong enteng. Poso abot napa mboten? Abot. Zakat abot napa mboten? Berat, semuanya berat. Datang ke sini itu juga berat sekali. Tapi ketika kita sudah menyadari bahwa ini adalah rahmat Allah, saya dipilih oleh Allah, berarti saya dapat anugerah dari Allah, maka saya harus menerima dengan penuh sukacita. Kalau kita terima dengan sukacita, maka tidak ada yang namanya berat. Sikil cenut-cenut ya budal, sirah ngeluh ya budal. Keranten nopo? Keranten ini rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikilah. Maka dari itu, kenapa kok ada yang namanya peringatan Maulid Nabi niku? Karena kelahiran Kanjeng Nabi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bahwa kelahiran Kanjeng Nabi itu adalah membawa rahmat. Sementara surat Yunus menyebutkan ketika ada rahmat kita harus bersikap berbahagia. Maka layak malam hari ini kula panjenengan sedaya berbahagia dengan kelahiranipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intine nggih niku wau dadi wong Islam kudu bungah. Masana toh duwe utang, duwe loro, duwe problem, pokoknya bungah. Kenapa? Karena kita diberi rahmat oleh Allah berupa
turunnya Rasulullah, kita diberi rahmat, diberi kesempatan untuk berjuang di ruang-ruang yang tadi sudah kami sebutkan tadi. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken, selajeng kaitan dengan kula panjenengan sedaya, bagaimana kita bisa mengikuti Kanjeng Nabi niki yang tidak kalah penting. Bahwa kita hidup kali Kanjeng Nabi terpaut 1400 tahun yang lalu, hampir 15 abad kula panjenengan boten natos pinanggih kali Kanjeng Nabi. Lajeng dos pundi kita niku saged mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Rasulullah wafat, Rasulullah meninggal dunia, tidak meninggalkan harta benda, tapi Rasulullah meninggalkan yang namanya ilmu. Dan ilmu ini oleh Rasulullah diwariskan kepada pewarisnya. Siapa pewaris ilmu Rasulullah? Al ulama warasatul anbiya. Maka agar kita bisa ikut kepada Kanjeng Nabi, kunci satu-satunya kita harus melalui jalurnya para ulama. Tanpa mengikuti ulama langsung jujuk Kanjeng Nabi, mustahil kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah. Nah, sak mangkin niku kathah nyuwun pangapunten. Orang-orang yang berbicara tidak perlu kita itu harus kembali pada Quran dan hadis. Kita itu harus kembali kepada Rasulullah, jangan mengikuti ulama karena ulama itu manusia yang berpotensi salah. Maka kalau ada orang bertanya semacam itu, cobi panjenengan tangleti, kapan sampean iso ketemu Kanjeng Nabi? Enggak mungkin, itu sesuatu yang impossible jaran. Belajar agama langsung datang Kanjeng Nabi. Jalan satu-satunya belajar agama ya melalui jalur ulama. Maka yun sewu, ada slogan santri nderek kiai sampai mati. Niki nopo sih falsafah yang ada di dalamnya itu? Ketika kita nderek kiai, hakikate nggih nderek Kanjeng Nabi. Di saat kita meninggal dunia nderek kiai, berarti kita meninggal dunia nderek Kanjeng Nabi. Kalau meninggal dunia nderek Kanjeng Nabi, berarti kita meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Saged nyambung nggih niki nggih. Lah niki penting sangat. Napa malih di akhir-akhir ini nyuwun pangapunten, Islam hari ini sedang banyak diminati untuk dipelajari oleh umat Islam sendiri. Tapi nyuwun pangapunten, kita harus benar-benar selektif. Belajar agama harus kepada ahlinya. Mpun ngantos kita belajar agama niku kleru. Belajar agama dateng tiang sing sanad keilmuannya benar-benar nyambung. Nyuwun ngapunten, kalau di Turen niku banyak Kiai Badri sanad keilmuannya nyambung. Kiai Ramadan Khotib sanad keilmuannya nyambung. Kuatah ten wilayah Kecamatan Turen. Tapi ketika ada orang berbicara tentang agama, gurunya tidak jelas, sanate mboten jelas, maka niki tentu akan sangat berbahaya sekali. Niki menjadi tanggung jawab kula panjenengan sedaya. Jangan melihat casingnya. Sak mangke niku casing agama, tapi di belakangnya niku ternyata sangat-sangat menakutkan sekali. Nyuwun ngapunten, kula sedikit cerita. Dan ini fenomena yang ada. Saya tidak menyebutkan daerahnya, juga tidak menyebutkan orangnya, tapi niki fenomena terjadi ini. Terus ada sebuah daerah. Di situ niku enten tempat enten nambore juga. Nambornya juga pondok pesantren. Tapi di dalamnya niku ada praktek pengobatan. Ada praktek pengobatan. Dan pengobatannya niku unik. Angsale ngobati niku nyuwun ngapunten. Menggunakan mediator, memasukkan arwah kepada cantriknya, kepada santrinya. Saumpami kula niki sing kula nggak ada santri ya umpami. Ada pasien datang kemudian didiagnosa sakitnya apa dan lain sebagainya. Nah, niku cara mendiagnosa kula nglebetaken roh kepada santri saya.
Sampane santri kula niki Ahmad niki sampane Ahmad niku. Ahmad niki. Kula lebetaken roh, sing dilebokno rohe mboten main-main lho nggih. Rohe Mbah Khalil Bangkalan. Waduh. Jos jangan. Rohe Mbah Maimun. Dan ada lagi rohe Habib Lutfi. Habib Lutfi tasih sugeng rohnya didatangkan. Masya Allah. Hebat sekali ini orang. Nah, ketika didiagnosa, dilebetaken roh itu, wis kaya wong gak sadar, kaya wong napa nggih? Kaya wong kalap ngoten sing niki roe napa? Ahmad niku wau sing kula lebeti roh niku wau. Ngoten. Terus kula tangleti Ahmad niki. Bapak iki lorone loro apa? Oh, sakite sakit Madara. Pertanyaannya terus sampai detail, sing gawe loro weteng sapa? Sampai ngoten. Astagfirullahaladzim. Dan itu disebutkan. Sing damel loro niki. Ini kan bahaya sekali kan. Niku nek saderenge enten nambur pondok pesantren, tapi begitu kasus ini mencuat nambori segera dilepas niku. Nambornya segera dilepas. Nah, yang terakhir ada seorang santri di pesantren yang ada di Kota Malang. Pondoknya cukup ageng. Dia berobat ten mriku. Terus diproses, dimasukkan roh niku wau, ditanya, sampan sakitnya sakit apa? Oh, sakitnya sakit ini. Si fulan ini sakitnya sakit apa? Sakitnya sakit ini. Yang membuat sakit siapa? Sing gawe loro iku kiai ini sampean. Dadi kiai ini sing ndek Malang niku difitnah membuat sakit santrinya. Kiai model opo gawe loro santrine niku? Lah niku terus di video, diviralaken sampai ke pihak pondok pesantren yang ada di Malang mboten trimo niki. Kajenge digrutuk niku. Akhirnya alhamdulillah dimediasi oleh Polres, terjadi islah dan ditutup kegiatan itu oleh pemerintah. Nah, inilah fenomena-fenomena akhir zaman itu sangat-sangat patut untuk kita harus mewaspadai itu. Jangan sampai kita niku tergiur dengan orang-orang yang di situ casingnya adalah casing agama, tapi di belakangnya itu adalah untuk memanfaatkan agama. Milo, sanad keilmuan itu sangat penting sekali. Para bapak, para ibu ingkang kula mulyakaken. Ampun. Tetes intinya kita bisa mencintai Rasulullah, kita bisa mengikuti ajaran Rasulullah harus melalui jalur yang benar, yaitu melalui jalurnya para ulama. Maka bagaimana kita menumbuhkan cinta kita kepada para ulama? Ini yang tidak kalah penting. Kalau mencintai Rasulullah maka wajib hukumnya kita mencintai para ulama. Nah, ulama di sini adalah ketika kita berbicara tentang apa sebenarnya yang sudah diberikan ulama kepada kita. Niki terkadang kita sering tidak menyadari bahwa kita hidup di dunia niki sakjane dipikirno banget kali para ulama. Tapi kita tidak pernah menyadari itu. Nah, termasuk kita menjadi warga Nahdlatul Ulama niki awake dhewe dipikiraken kali NU. Tapi lagi-lagi awake dhewe gak pernah sadar tentang itu. Buktinya apa? Buktine kula iki sering kula aturaken agar supaya kita niku memahami estu, agar kita benar-benar mencintai ulama, mencintai NU. Buktine kula panjenengan sedaya niku ketika kita belum lahir, kita sudah dipikirkan oleh ulama. Nopo? Ibu-ibu niku ketika hamil kan ada yang namanya proses neloni, enten namanya proses mitoni. Niku kalau ditanya dalilnya, mboten enten sing semerap. Kiten-kiten ibu-ibu semerapan napa dalile neloni niku. Bapak-bapak jelas ora roh, bapak-bapak roh ngeloni paling ngoten. Ternyata mboten enten sing semerap dalile neloni. Tapi kenapa ulama-ulama kita terutama Nahdlatul Ulama kok begitu luar biasa mengawal ini? Apakah ini hanya sebatas tradisi? Apakah ini tidak ada dasar-dasar hukumnya?
Ternyata setelah dikupas sedemikian rupa niki enten dasare. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, "Inna ahadakum yukhlaqu fi batni ummi arba'ina yauman nutfatan." Ketahuilah penciptaan kalian semua 40 hari di perut ibu itu bentuknya adalah bentuk nutfah. Nutfah niku berbentuk sperma. Jadi 40 dino pertama niku di jerone weteng ibu tidak berubah, bentuknya masih berbentuk sperma. Maka ketika terjadi guguran barang nggih mboten enten pengaruh apapun. Kemudian berproses malih 40 hari berikutnya berupa alaqah, getih kempel. Berarti 40 hari kedua niku hari berapa? 80. Kemudian 40 hari ketiga berarti berapa hari niku? 120. Niku berubah lagi menjadi mudghah. Mudghah niku daging kempel. Nah, di saat niku bentuknya sudah berbentuk mudghah nikilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke janin tersebut. Di samping itu wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Allah memerintahkan untuk menulis 4 hal. Yang pertama bikat birizkihi, rizkine sak piro. Sing nomor loro wa ajalihi, umure sak piro. Sing nomor telu wa amalihi, ngamale kaya apa. Sing nomor 4 saidun am sakiyun, sakiyun am saidun. Dadi wong untung apa wong buntung. Makanya kemudian ada istilah neloni. Neloni niku bulan keberapa, Bu? Bulan keempat. 3 mau masuk keempat. Maka di saat neloni ada ritual-ritual. Biasanya diwaosaken maulid. Enten malih ritual bisa dibacakan surat Rahman, surat Waqiah cekne sugih, surat Muhammad cek koyok Kanjeng Nabi Muhammad, surat Yusuf cek ganteng koyok Kanjeng Nabi Yusuf. Enten surat napa malih Tabarok, ada 7 kalau tidak 6 surat-suratnya yang bisa dilakukan. Terus diwoco, disebulaken banyu, diombe kali ibu. Niki napa? Nyuwun dhateng Gusti Allah ketika pencatatan 4 hal niki harapane dicatet sing sae dening malaikat. Rizkine sak pira? Niku wis ana ukurane. Mulaken lek dalu niki kula angsal kopi, Pak Surono mboten angsal kopi. Niku krana biyen wis dicatet ngoten lho nggih. Ngoten. Biyen wis dicatet. Kula rezeki kula kalih niki ngoten. Berarti sing enane enten catetane. Niki sing selawatan rezekine mek banyu putih tok niku ngoten. Niku wis gak usah meri ya ngoten. Niku. Ajale winginane kena Covid ternyata kok aman. Pak Surono niki alumni Covid niki. Tapi kok ijek seger ae. Oh niki sedaya alumni Covid nggih. Kula kelingan anune dawuh Yai Harun, berarti ganjarane pinten niku? Tiang niku lek kena Covid kemudian meninggal dunia asalkan dia sabar, ganjarane mati syahid 100%. Kalau kena Covid dia sabar terus kok sembuh, ganjarane pinten? 50%. Kok mboten nyuwun sing 100% mawon jenengan. Bahkan enten malih dawuh Yai Harun teng mriki wingi lho nggih, mosok supe niku. Lek nek OTG orang tanpa gejala kena Covid dia sabar terus kok mari ngono waras ganjarane 25%. Terus yang paling akhir kula kelingan ganjarane niku 10% orang yang meninggal dunia di masa Covid tapi dia meninggalnya bukan karena Covid tapi krono jantung, krono diabetes lan sak pinunggalane. Akhirnya kali rumah sakit di Covid no ngoten lho nggih. Gampangane ngoten. Niki jek oleh jatah 10%. Pun milih sing pinten? Mboten milih nggih. Wis cek dipek Pak Surono kali liyane mawon. Kula gak njaluk lek usrase niku. Niku. Ah niki. Iki njenengan wis enten takdire ngoten lho nggih. Terus Mas anu gawe masker kuandel sampai 10 anu nih. Lek wis takdire kenek ya kenek ngoten lho nggih. Tapi bukan berarti kula panjenengan ini kemudian tidak mengikuti aturan-aturan. Sebagai wujud sabar kita menghadapi Covid, ya kita harus mengikuti aturan-aturan. Sabar, dikengken maskeran ya sabar, dikengken apa? Isolasi ya sabar, di lockdown ya sabar. Karena apa? Karena sabar
karena ikhtiar itu bagian dari sebuah kesabaran. Niki wong sing oleh ganjaran koyok ngoten di saat dia mampu bersabar ketika mendapat ujian. Lale ora sabar kok titik-titik Jokowi kateni mateni. Oh ya gak ono apa-apane kena Covid ya mboten enten apa-apane. Ya mosok Pak Jokowi kate mateni rakyate lho, terus kate urip dhewe ya ndek Indonesia kan mboten mungkin kan. Niki. Ini. Nah, kembali datang niku wau berarti kita itu sebenarnya dipikiraken kali ulama. Ijik ndek kandungan awake dhewe dipikiraken kali ulama. Kinten-kinten niki sing ahli selawatan iki kira-kira biyen pas neloni diwacana selawat kira-kira ngoten lho nggih. Ngoten. Kira-kira ngoten. Nah ini. Dan nyuwun ngapunten lek berbicara tentang neloni niku di luar NU kaya mboten enten kayaan ngoten lho nggih. Terus mila panjenengan mboten usah bingung nanti kalau ada orang yang bertanya endi dalile neloni, mboten usah bingung padosaken dalil niku wae. Lek nek ayat Quran nggih mboten enten. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum neloni ya enggak ada. Ngoten. Mboten enten. Pun wis kula singkat mawon, lahir wonten brokoan. Wonten brokoan kita nggih dipikiraken kali ulama niku. Begitu kita lahir terus matur ngoten enten TPQ, enten pondok pesantren. Lah itu siapa kalau bukan ulama? Terus matur ngoten enten kumpulan-kumpulan, enten majelis-majelis kaya ngeten. Saya yakin kalau tidak ada ulama enggak mungkin ada yang namanya majelis sholawat nih. Teko ndi sampean iso ngadakno selawatan lek gak ono tuntunan dari para ulama. Mosok langsung teko Kanjeng Nabi, kapan ketemu Kanjeng Nabi? Nah, terus sampai seret hidup kita dipikirkan ulama. Sampai kula panjenengan sedaya meninggal dunia. Pasca meninggal dunia kita juga masih dipikirkan oleh ulama. Buktine napa? Enten tahlilan. Tahlilan 7 dina, 40 dina. Enten sing jenenge 100 dina. Enten sedene pendak setahun. 2 tahun, nyewu, enten kholan sapinunggalane. Lah itu semua bukti bahwa kita niki sejatosipun diopeni kali ulama, diopeni dening Jamiah Nahdlatul Ulama. Dan yang konsis dengan ajaran-ajaran itu di Indonesia hanya Nahdlatul Ulama. Maka sekali lagi diakoni utawi mboten awake dhewe diopeni dening NU. Ketika kita sudah diopeni dening NU, nggih monggolah NU ini terus kita hidupkan. Jangan sampai ada omongan wis NU yo harus diurusi apa gak NU tetap urip, ngene iki jangan sampai. Bahaya sekali. Keranten napa? Keranten kelompok-kelompok yang selama ini berusaha untuk membid'ah-bid'ahkan amalan NU niku begitu gencar, begitu luar biasa. Lek mboten diurusi, khawatir nanti ke depan NU akan ditinggalkan oleh umatnya. Pun sing paling akhir niki kula panjenengan sedaya niki nyuwun ngapunten. Diopeni dening NU melalui gerakan sedekah. Nyuwun sewu nggih. Kula dereng natos sanjang ten wilayah Ranting Pagedangan. Gerakan sedekah niki nopo sih saja. Iki perlu dalem matur. Gerakan sedekah itu jangan dianggap NU sedang narik urun. Kula panjenengan sedaya lekne tahlilan berjamaah itu sudah biasa. Manakipan berjamaah biasa. Tapi kita barangkali belum pernah melihat ada gerakan sedekah berjamaah. Dan satu hal, ada sebuah dawuh yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tapi realita kenyataan kula panjenengan niki senengane tangan di isor timbangane tangan tendur. Lah ngoten nggih. Dikei karo ngekei awake dhewe seneng pundi? Bapak-bapak seneng pundi dikei karo ngekei? Lah ibu-ibu hampir sedaya tiyang niku senengane dikei. Tapi kenapa kok Kanjeng Nabi dawuh tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Prakteke awake dhewe apa kok seneng tangan di isor. Niki kalau sering kula aturaken. Beberapa fenomena ketika ada BLT nyuwun sewu Pak Inggi, ada BLT. Niku biasa nih sing gak oleh niku kan
Loh aku kok gak oleh kan ngoten nggih. Maka di sini perlu untuk sedikit kula nyuwun wekdal sekedhik untuk mengupas kenapa sih tangan di atas kok lebih baik daripada tangan di bawah. Insyaallah mungkin lek wis paham tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, masana diliwati BLT wis aman-aman mawon. Gak bakalan enten protes lan sak pinunggalane. Ngeten. Kanjeng Nabi niku kan dawuh mana koso malun min sodakotin kotu illa zatallahu biha. Harta yang disedekahkan tidak akan berkurang sama sekali kecuali justru dengan sodako harta itu akan ditambah oleh Allah. Didukung kali dawuh Kanjeng Nabi yang berikutnya bahwa setiap hari ada 2 malaikat yang turun ke bumi, yang satu mendoakan ngeten, Allahumma ajil limun fiki malihi khalafan. Ya Allah, percepat orang-orang yang menginfakkan hartanya, yang mensedekahkan hartanya, percepat untuk kau ganti ya Allah. Niki malaikat. Ada satu malaikat malih sing mendoakan, Allahumma ajil limumsiki malihi talafan. Ya Allah, segera hancurkan orang-orang harta orang-orang yang tidak mau mengeluarkan sedekah. Niki didukung oleh dawuh Kanjeng Nabi niku. Berarti wong sedekah niku hartanya akan dilipat gandakan oleh Allah. Kemudian diperkuat malih kali ayat Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kados denten tiyang nandur pari. Nandur pari setunggal tumbuh 7 tangkai. Cara basa Jawane napa niku? Napa? Napa? Petung wit niku lho. Nggih duduk pang duduk. Manak pokoke, manak dadi 7. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, masing-masing tangkai akan menumbuhkan 100 butir biji padi. Berarti nandur wiji siji manake dadi 700. Lek sedekahe 1000 manake pinten? 700.000. Niki janjine Gusti Allah. Percados napa mboten? Lek gak percaya disuwek Qur'ane. Lah, yang menjadi pertanyaan, apakah kemudian Allah akan mewujudkan janji itu dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan apa yang kita persangkakan? Dereng mesti sedekah 1000 dadi dhuwit 700.000. Allah nanti akan mewujudkan dalam bentuk-bentuk yang lain. Diparingi sehat niku regane larang. Bisa jadi kemarin saudara-saudara kita niku terkena Covid, panjenengan mboten kena Covid niki di antara barokahnya sedekah. Bisa jadi tetangga saudara kita putra putrine niku nggodha njaluk sepeda motor sing anyar, putra panjenengan ternyata sekolah diparingi sepeda ontel gelem. Lho niku kan ya rezeki. Ini bisa jadi bagian dari fadilahnya sedekah. Bisa jadi istri kita, suami kita kemudian manut meneng ae ndek omah gak tahu macem-macem saumpamane. Ini kok bisa jadi barokah sedekah. Lah inilah. Maka kenapa kok kemudian ada gerakan sedekah agar supaya kula panjenengan niki bener-bener mampu memahami apa makna dari sedekah itu. Keranten ten swarga niku enten tulisane. Ten kitab Minahus Saniyah dipun sebutaken anti muharramatun ala kulli bakhilin, haram hukumnya surga dimasuki oleh orang-orang yang pelit. Golek roh ngeten insyaallah wae dhewe gampang ngekeki ini. Ngeten. Dados paswote swarga niku loman, seneng sedekah niku paswote swarga. Nah, yang paling akhir terkait kali sedekah,
dipun dawuhaken dening panjenenganipun Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad wonten kitab Risalatul Muawanah. Beliau pesen, wala tada antata sodako kulla yaumin bisyai'in wa ingkollah. Jangan kalian meninggalkan sodakoh setiap hari meskipun dalam nilai yang tidak seberapa. Ora kudu gede, pokoknya lakukan itu setiap hari. Wabakir bihi, dan kerjakan itu di pagi hari saderenge beraktivitas, saderenge metune srengenge. Kenapa? Fa innal balaya la tatahattas sodakoh. Karena musibah tidak akan mampu melewati hari-hari yang diawali dengan sodakoh. Mila kemudian nyuwun pangapunten, di NU niku difasilitasi melalui kotak koin itu agar supaya nopo kita berpeluang saged sodakoh setiap. Kulo yakin panjenengan lek Jumat mesti sedekah nang masjid. Kulo yakin panjenengan lek kumpulan mesti ono dana kotak keliling lan sak pinunggalane. Tapi kita belum pernah melakukan sedekah setiap hari. Maka di saat kita bisa melakukan sedekah setiap hari, maka saya yakin keberkahan hidup akan dicurahkan kepada kita semua. Lah nikilah mila saking menika para bapak, para ibu, ketika kita memahami secara utuh fadilahnya sedekah, insyaallah kita masano gak oleh BLT lan sak pinunggalane aman ngoten lho nggih. Krana napa? Oh, saya harus lebih berada di posisi atas daripada berada di posisi bawah. Kula kinten niku ingkang saged kula aturaken wonten khilafipun kula matur nyuwun gungipun pangapunten. Mugi-mugi napa ingkang kita lampahi wonten dalu menika sepindah malih menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Kita berharap pikantuk syafaatipun kelak wonten yaumil akhir. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait walakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi wasallam. Maulaya sholli wa sallim daiman abada huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu tahimi ya rabbi bil mustafa sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain sallallahu rabbuna ala nuril mubin ahmadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Al-Fatihah. Wonten khilafipun kala matur nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.